Dari Geraha Sangkala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat malam kasih Tuhan. Kembali program Ultimate Intimacy hadir di ruang dengar Anda. Edisi Jumat 27 Maret 2020. Bersama saya Pendeta Sudarso Silo. Kita akan membicarakan topik gereja pada masa COVID-19. Sebelum kita memulai perbincangan kita akan menundukkan kepala, menyatukan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk kasih karunia anugerah-Mu, membuat kami semua boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, kami percaya ketika firman itu ditabur dan firman itu masuk ke dalam kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, membawa kehidupan kami ke arah yang lebih baik seperti yang Kau mau. Dan biarlah itu terjadi Tuhan, sehingga malam ini boleh menjadi berkat yang kekal untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati urapi setiap daripada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tentunya kami juga mengundang mungkin kasih Kristus yang mau bergabung. Anda bisa bergabung melalui jalur WA 0813 330 60.000 atau langsung di 031 504 6.000. Baik, kita semua tahu bahwa hari-hari ini bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia sedang tergoncangkan dengan pandemik COVID-19, coronavirus yang sedang terjadi dan menyebabkan banyak perubahan secara sosial maupun kehidupan semua umat manusia. Khususnya kita berbicara untuk Indonesia. Saudara tahu bahwa hari-hari ini physical distance atau jarak antara satu orang ke orang lainnya diterapkan, sehingga bahkan pemerintah akan menindak bagi siapapun yang melanggar peraturan physical distance, dan itu akan merubah semua perilaku kehidupannya, paling tidak dalam jangka waktu pendek sampai wabah coronavirus ini berakhir. Dan kita semua tahu bahwa melalui apa yang telah terjadi di China, mereka bisa mengatasi dalam jangka waktu 2 bulan karena mereka mempunyai disiplin yang tinggi dan pemerintah menerapkan satu peraturan yang sangat ketat, sehingga ultimate atau total lockdown ya. Manusia tidak diperbolehkan keluar dari tempat di mana mereka tinggal, sehingga virus itu dapat tertangani dengan baik sekali dalam jangka waktu 2 bulan. Tapi seperti kita tahu di negara-negara lain, di Eropa, di Italia, bahkan di Amerika itu begitu tidak terkontrol karena kedisiplinan yang kurang, sehingga mereka cenderung mengabaikan. Dan ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita di Indonesia, karena ketika kita tidak mau disiplin, kita akan mengalami hal yang kurang enak. Ya, saya katakan kurang enak, tapi mungkin bisa sangat tidak enak. Karena semakin lama wabah ini tidak terselesaikan, maka pengaruhnya akan semakin besar terhadap kehidupan perekonomian, kehidupan sosial, dan yang lebih penting lagi adalah kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, kita semua tahu bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa daripada setiap umat manusia. Dan barang siapa yang percaya
beriman, maka beroleh keselamatan. Dan perjanjian baru itu ditandai oleh kasih karunia yang telah diberikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan berbicara mengenai kasih, mengenai hubungan salib, kita semua tahu di Markus 12 ayat 29 itu mengatakan bahwa ketika Yesus ditanya oleh ahli Farisi, hukum mana yang paling utama dari kitab suci? Maka Yesus menjawab di Markus 12 ayat 29 dikatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, kita semua tahu, saudara, bahwa hukum utama dari kitab suci adalah berbicara mengenai salib, berbicara mengenai hubungan kita vertikal kepada Tuhan dan hubungan kita horizontal kepada sesama. Nah, yang terjadi adalah dengan adanya peraturan physical lockdown atau distance, ya, istilahnya tidak boleh berkerumun pada satu tempat keramaian, termasuk ibadah keagamaan itu tidak diperbolehkan, karena itu bisa menyebabkan penularan virus corona. Nah, ketika hal ini diterapkan, maka yang terjadi adalah gereja-gereja tidak bisa mengadakan ibadah, yang bisa menyebabkan kerumunan jemaat dalam jumlah yang banyak, karena hal tersebut bisa menyebabkan penularan pandemik atau coronavirus menjadi sangat luas sekali. Dan ketika manusia dihalangi untuk datang beribadah kepada Tuhan, maka banyak hal-hal yang terjadi, dan itu semua karena respon dari setiap kita berbeda. Ada dua sisi yang akan saya bicarakan. Yang pertama, mereka menolak. Mereka mengatakan tetap harus ibadah. Mereka mengatakan iman kita mengalahkan dunia. Itu yang satu. Yang satu lagi ngomong kita harus menurut peraturan pemerintah, karena memang gereja harus taat kepada pemerintah di mana mereka tinggal. Nah, dua sisi ini saya tidak mengatakan yang mana benar, yang mana salah, tapi kita akan mengulas dari sisi firman Tuhan. Tadi kita mengatakan bahwa hukum utama dari kitab suci adalah yang pertama, secara vertikal kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Yang kedua, secara horizontal kita harus mengasihi sesama kita, bahkan diri kita sendiri, seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan saya percaya ketika firman Tuhan ini diberi, itu tidak akan saling bertabrakan. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan yang pertama, atau mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi dan lain sebagainya, itu tidak akan sampai menabrak sehingga kita tidak bisa melakukan firman Tuhan yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Jadi semua itu harus berjalan seturut, tidak bertentangan. Nah, kita sekarang berusaha menganalisa. Ada yang mengatakan, oh, gereja tetap harus beribadah secara kolektif bersama-sama, dengan dasar bahwa iman kita mengalahkan dunia. Bahkan beberapa dari mereka mengatakan kita tidak menggunakan logika, tapi kita menggunakan iman. Kita harus tetap ibadah. Padahal hukum utama adalah, kalau saya boleh bacakan lagi, gamblang sekali ya, dikatakan di ayat 30 tadi ya, ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, jiwa ini kita bicara perasaan, pikiran, dan kehendak. Ada unsur pikirannya. Dan dengan segenap akal budi. Akal budi ya. Kalau kita ambil bahasa Yunaninya, bicara mengenai pikiran juga. Dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ketika kita mengasihi Allah kita, itu bukan membabi buta, tapi kita harus menggunakan akal budi kita. Ya. Bahkan kalau kita ngomong
logika. Logika itu bahasa Indonesia adalah logikos, yang asal katanya logisume, juga mengerucut ke arah satu akar dengan logos. Logos adalah perkataan atau firman. Nah, kita semua tahu bahwa firman logos itu adalah firman Tuhan yang tertulis, perkataan Tuhan yang tertulis, ya, dan itu membentuk logika kita. Sehingga ketika kita beriman kepada Tuhan, maka iman kita tidak akan lepas daripada akal budi kita. Karena ketika kita bicara mengenai metanoia, pertobatan, itu juga diikuti dengan akal budi, tidak bisa terlepas dari pikiran kita. Jadi iman itu bukan iman yang membabi buta, tetapi iman yang dilakukan dengan akal budi. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, yang mana kita semua tahu bahwa Kristus atau Yesus itu adalah logos yang genome, menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Jadi iman itu tidak akan terlepas daripada akal budi, daripada logika. Sedangkan ketika kita membicarakan mengenai yang hukum utama kedua, kita bicara mengenai kasih sesama, seperti mengasihi diri sendiri. Berarti apa? Berarti ketika kita mengasihi Tuhan, mengasihi Allah kita, jangan sampai kasih kita kepada Allah sedemikian besar sehingga kita melanggar perintah untuk mengasihi sesama. Karena kita semua tahu bahwa apa yang telah diterapkan oleh pemerintah, peraturan mengenai physical distance, atau sebelumnya dikatakan social distance, tapi sebelumnya physical yang paling penting. Karena social sekarang bisa melalui social media kayak WhatsApp, tapi kalau physical itu betul-betul secara fisik tidak berada pada satu tempat, karena melalui percikan ludah, melalui droplet, ya kita katakan droplet, itu bisa menularkan virus corona atau COVID-19, dan tidak ada manusia yang bisa mengatakan oh saya pasti aman, tidak ada jaminan. Jadi ketika imunisasi dari tubuhnya itu tidak lebih kuat daripada virusnya, dia pasti terkena. Dan ketika perawatan dari dokter tidak baik, itu biasanya kondisinya juga tidak akan baik, kecuali fisik tubuhnya betul-betul sangat kuat. Nah, dengan kita membawa sejumlah massa ke dalam satu tempat, di mana kita tidak tahu kondisi fisik mereka, apakah mereka carrier, pembawa penyakit, atau mereka sudah terkena, ya, suhu tubuhnya panas, kalau tidak dicek dulu, ya, itu otomatis dengan berdekatannya mereka, bersentuhan, bahkan ketika mereka berbicara, percikan dari ludah mereka itu mengenai orang yang lain dan masuk ke dalam pernapasan mereka, itu akan menyebabkan penularan terjadi. Dan ketika penularan terjadi tidak ditangani dengan baik, maka akan menyebabkan banyak hal, ya. Meskipun mereka nanti akhirnya sembuh, itu pun yang namanya dampak ekonomi pasti terjadi, dampak sosialnya pasti sangat tidak enak, karena tidak ada orang yang berani mendekat dan keluarganya dikucilkan dan lain sebagainya. Bahkan kita dengar cita-cita pekerja medis yang menangani COVID-19, pasien COVID-19 ini pun sampai dihindari oleh masyarakat. Pemilik kos bahkan mengusir, ya, tidak boleh kembali ke kos, tetangga tidak berani, apalagi anaknya dari petugas medis itu di sekolah, di teman-teman, di pergaulan dihindari. Dan ini sesuatu yang sangat tidak mengenakan, dan ini kalau dilakukan itu berarti kita secara anak Tuhan, secara umat Tuhan, kita melanggar firman Tuhan. Kita tidak mengasihi sama kita kalau sampai kita mengumpulkan massa sehingga menyebabkan terjadinya
penularan. Karena tidak ada yang berani menjamin bahwa si A, si B, si C itu kebal. Karena kita bicara mengenai nature itu dimana natural, alami. Alam alami itu yang namanya penyakit itu kalau tidak dicegah, ya itu akan terjadi penularan. Nah, di sini firman yang mengatakan kasih sesamamu seperti mengasihi diri sendiri adalah yang terbaik ketika kita mau melakukan firman ini adalah dengan menuruti anjuran pemerintah, ya, yaitu apa? Physical distance. Kita tidak berada pada satu tempat seperti resepsi maupun acara-acara agama yang menyebabkan berkerumunnya banyak orang pada satu tempat. Itu ketika kita sepakat dengan peraturan pemerintah itu dan kita disiplin untuk melakukan itu, maka kita melakukan hukum utama yang kedua dari firman Tuhan. Jelas sekali, ya. Tetapi kalau kita bersikuku dengan kita harus beribadah secara massal, istilahnya secara seperti cara yang lama. Cara yang lama saya katakan cara lama sebelum adanya peraturan pemerintah untuk tidak mengadakan kerumunan massa, maka kita akan melanggar hukum yang kedua. Tapi mungkin beberapa dari Anda akan bertanya, loh Pak, kalau misalnya terus kita melakukan seperti ini Pak, terus kapan kita bisa ibadah? Bukankah tanpa ibadah, bukankah Tuhan ngomong jangan hindari pertemuan-pertemuan ibadah? Lalu terus bagaimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Kita akan break sejenak dan kita akan membahas setelah kita mendengar beberapa pujian berikut ini. Tapi tentunya kami menunggu kasih Kristus yang mungkin punya pergumulan doa atau mungkin punya pertanyaan ataupun saran kesaksian untuk bisa bergabung di jalur SMS atau WA di 0813 330 60.000 atau di 031 504 6000. Kami akan segera kembali setelah pujian berikut ini.